Baik, terima kasih dilanjutkan. Jadi kalau saya jadi hakim itu langsung hakim agung, tidak melewati PN atau PC, kata Pak. Untuk Pak Sugeng ya selamat ya. Insya Allah nanti jam 12, kurang lebih jam 12 sudah sah menjadi dokter. Kemungkinannya itu 99,99%. Iya baik. Ini terlalu besar. Saya ingin klarifikasi Pak Sugeng tentang prinsip-prinsip perguruan yang diatur di dalam deklarasi ILO. Saya tertarik dengan prinsip termination of employment yang kecil dalam 21. Itu kalau tidak salah menurut apa yang ditulis di teks itu mencerminkan hubungan industrial. Nah, apakah prinsip-prinsip yang ada di ILO itu di dalam peraturan perguruan kita, khususnya prinsip yang saya sebutkan tadi, apa sudah diadopsi di dalam? Coba, saya ingin klarifikasi. Ya. Mohon yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Agung Sujatmiko SHMH, pertama terima kasih atas bimbingannya selama ini sejak kualifikasi sampai kecuali tertutup ya, tidak dapat izin untuk menguji tertutup. Jadi yang terhormat, prinsip termination of employment ini sebetulnya dimaksudkan adalah prinsip yang terakhir bisa dilakukan manakala perusahaan itu mengalami persoalan dalam bisnisnya. Jadi itu harusnya itu adalah prinsip yang dihindari untuk dilakukan. Jadi di sana ada kewenangan dari pihak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja manakala memang diharuskan, tidak lagi ada upaya lain kecuali diputus hubungan kerja. Nah, prinsip ini sebetulnya sudah dimuat di dalam pasal 151, juga pasal 155 dan sebenarnya Undang-Undang 13 tahun 2003, bahwa penyelesaian hubungan kerja berupa pemutusan hubungan kerja adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu mengatur seberapa mekanisme yang sangat sulit untuk melakukan PHK sebetulnya. Dan apabila PHK itu tetap dilakukan, maka membawa konsekuensi semakin besar pesangon yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh. Saya menggambarkan bahwa semakin tidak beralasan PHK-nya, maka pesangonnya harus semakin besar. Meskipun PHK itu sebetulnya di prinsip internasional itu dimungkinkan begitu. Sehingga konsekuensinya di undang-undang kita juga mengatur prinsip tersebut dan dituangkan di dalam pasal 151, juga pasal 153 dan pasal 155 Undang-Undang 13 tahun 2003. Begitu ya, teman-teman. Ya, baik, yang kedua adalah salah satu metode pendekatan yang dipakai di sini adalah pendekatan kasus ya. Ya. Dari beberapa kasus yang dianalisis yang dibacakan dalam presentasi ini, menurut kasus apa yang paling relevan dengan masalah yang diteliti dan bagaimana kaitannya dengan situasi yang berkembang saat ini. Baik, yang terhormat dan berpelajar Bapak Dr. Agung, banyak putusan yang saya coba tuangkan, tapi mungkin saya ambil contoh saja tentang putusan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Di dalam
Undang-Undang 2 tahun 2004 itu ada limitasi waktu untuk menjatuhkan putusan. Misalnya untuk PHI Pengadilan Negeri tingkat pertama itu ada 50 hari kerja sejak putusan, sejak perkara itu disidangkan. Kemudian di kasasi ada 30 hari kerja dan seterusnya, sehingga total itu hanya membutuhkan 150 hari kerja. Ada putusan di PHI Surabaya yang dilakukan, yang kebetulan saya periksa secara detail bahwa perkara itu dari tingkat pertama di PHI Surabaya sampai dengan di kasasi itu membutuhkan waktu sampai 7 tahun begitu ternyata. Dan berita baiknya itu hak buruhnya itu makin berkurang, makin ke atas begitu. Dan setelah saya teliti itu ternyata makin upaya hukumnya makin dilakukan, ternyata makin berkurang hak buruh. Sedangkan nilai rupiahnya tentu saja makin menurun. Sedangkan secara norma dan secara dari pokok perkaranya sebetulnya pekerja atau buruh itu bukan pihak yang bersalah, tapi hanya serta-merta di PHK oleh perusahaan. Itu tidak berakhir sampai di sana ya teman-teman. Ternyata setelah 7 tahun kemudian buruh itu tidak bisa melakukan eksekusi karena satu, buruh tidak mempunyai data kekayaan atau barang-barang milik perusahaan. Dia hanya punya informasi tentang nomor rekening bank yang biasa transfer pada saat gajian gitu. Jadi dia tahu bahwa perusahaan ini menggunakan nomor rekening. Setelah dilakukan pemblokiran pun ternyata isinya sudah tidak ada. Jadi ya itu menurut saya, pandangan saya secara itu bertentangan dengan prinsip pada akhirnya. Sudah dilakukan lama, berarti bertentangan dengan prinsip cepat atau. Dan kemudian yang kedua juga ternyata tidak adil karena dulu menang tapi hanya lembar-lembar putusan saja, jadi tidak bisa dieksekusi. Begitu yang terjadi. Dan terakhir ini terkait dengan personal. Jadi apa cita-cita kamu setelah jadi dokter? Apakah ingin jadi hakim agung seperti saya? Biasa teman-teman selalu bertanya hal yang sulit dijawab. Jawabannya singkat ya, pengen jadi lebih baik. Kalau bisa jadi profesor, kalau jadi yang mulia, yang hakim agung, insya Allah berusaha menjadi yang terbaik. Begitu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih kita. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Lani. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Memang seperti biasanya ada 3 halaman. Tapi karena yang tadi sudah pertanyaannya banyak, saya tidak bertanya saja. Yang pertama dengan statement saudara di disertasi halaman 3, kemudian di ringkasan di halaman 2. Jadi statement tentang kebijakan ketenagakerjaan, di mana pemerintah ini sekarang kan lebih mengutamakan untuk investasi, gitu ya. Kemudian saudara cita tentang Mansur Faki yang menyatakan bahwa bentuk doktrin stabilitas semakin memperlemah posisi tawar buruh. Nah, dikaitkan dengan eranya sekarang, bagaimana posisi tawar buruh atau pekerja orang Indonesia ini nanti kan bisa ada konflik, kemudian ke pengadilan dengan industrial. Silakan. Baik yang terhormat dan terbaca, Ibu saya, Ibu Dr. Lani SHM, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Selalu mengingatkan untuk menyelesaikan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Pertanyaan berkaitan dengan apa yang saya kutip dari pendapat Bapak Mansur Faki. Mansur Faki menyatakan bahwa itu posisi tawar buruh yang rendah itu bisa menyebabkan instabilitas, maksudnya kondisi tidak stabil. Kondisi sekarang menurut pendapat saya manusia tetap sama, bahwa posisi pekerja atau buruh itu dalam posisi yang subordinasi,
Tetapi kalau saya boleh berpendapat, kan ini ada revolusi industri 4.0 itu, 4.0 itu, yang ternyata bisnis online itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Apakah di sana itu ada kaitan hubungan kerja, hubungan industrial atau tidak? Itu kan model-model kemitraan. Dan ke depan sebetulnya menurut buku yang saya baca itu, hubungan industrial itu akan bergeser menjadi tidak lagi face to face ya, ketemu harus mengerjakan, tetapi lebih cenderung kepada hasil pekerjaan. Seperti yang sekarang terjadi itu, kalau kita pesan makanan kan tidak perlu kita beli, dan restoran itu tidak perlu menyediakan transportasi, tapi dia cukup dikirim melalui aplikasi dan seterusnya. Nah, itu semua menjadi sesuatu yang menurut pandangan saya harus dikaji lebih dalam. Apakah hubungan industrial tetap bersikukuh bahwa ada di pasal 1 angka 15 itu hubungan kerjanya itu harus meliputi ada unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah, atau diperluas cakupannya. Kalau hanya upah, pekerjaan dan perintah, maka kembali debat yang terhormat Ibu Dr. Lani, apakah outsourcing itu merupakan dibolehkan atau tidak? Itu kan selalu merasa terjadi. Itu mungkin gambaran saya. Mohon maaf kalau kurang. Oke. Kemudian adanya prinsip untuk industrial peace, ya, itu prinsip ILO untuk mewujudkan industrial peace di halaman 74 disertasi. Itu saudara sudah menjelaskan dengan baik. Hanya pertanyaan dari saya, apakah itu sudah cocok dan sesuai dengan bangsa Indonesia, dengan pekerja Indonesia, dan mensupport, ya, mendukung untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ataukah perlu tambahan tertentu? Karena ini kan bangsa Indonesia ini mempunyai ciri khas dan karakteristik yang tersendiri. Belum lagi nanti dikaitkan dengan local wisdom segala. Jadi bagaimana? Apakah 7 prinsip ini masih perlu tambahan, ataukah sudah cukup, ataukah bagaimana? Silakan. Iya, baik, terima kasih yang terhormat dan terbaca Dr. Lani Ramli SMU. Jawaban saya untuk 7 prinsip yang disampaikan oleh ILO berkaitan dengan industrial peace ini, saya sependapat bahwa di Indonesia punya karakter yang berbeda. Ketujuh-tujuhnya ini sudah dinormalkan di Undang-Undang 13 tahun 2003. Tetapi Indonesia ini punya karakter yang berbeda. Artinya kalau dilihat dari pola hubungan industrial yang dipilih ini kan, kalau di Indonesia ini kan lebih cenderung ke pola koalisi ya, hubungan antara konflik dan demokrasi. Dia ada koalisi di mana peran pemerintah masih tetap dibutuhkan sepanjang kedudukan pekerja atau buruh itu masih kedudukan yang subordinasi. Sehingga usulan saya misalnya dalam prinsip penyelesaian hubungan industrial itu ada prinsip mutual trust tadi, yang sebetulnya karena di Indonesia ini kita ada falsafah negara Pancasila, maka hubungan industrialnya mestinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kelihatannya normatif, kelihatannya cukup ideal, tapi tidak ada jeleknya kalau diwujudkan. Karena di sana setiap pekerja yang datang bergabung dengan perusahaan itu tentu saja dengan niat yang baik, perusahaan juga merekrut dengan tujuan dan niat yang baik. Kemudian alangkah indahnya kalau terjadi perselisihan yang diselesaikan dengan cara yang baik oleh mereka berdua. Terakhir, sudah dijawab, tapi saya menginginkan bagaimana solusi yang lain yang lebih simpel, karena kedudukan buruh dan majikan atau pengusaha ini kan subordinasi seperti yang saudara sampaikan. Jadi di halaman 360 saudara mengulas tentang permasalahan putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Nah, di kesimpulan saran dikaitkan dengan pengadilan niaga dan dikaitkan dengan kepailitan. Nah,
kalau sudah ada putusannya kemudian masih tetap tidak dilaksanakan, bagaimana solusinya yang lebih simpel, tidak memakan waktu, karena kasus-kasus yang masuk di pengadilan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu kan berkaitan dengan nafkah untuk keluarga. Silakan. Ya. Baik, terima kasih yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Lamina saya berkaitan dengan solusi praktis agar putusan, misalnya putusan PH itu bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin di siang hari ini ada Bapak Ketua PN Gresik dan Bapak PN yang saya muliakan hadir juga. Itu memang betul jadi persoalan dan beliau-beliau ini Bapak KPN ini biasanya melakukan extraordinary dengan cara mencoba pasti ya money memanggil supaya dilaksanakan dengan baik, bagaimana 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi kembali lagi tergantung dari niat baik dari khususnya dari pihak perusahaan untuk melaksanakan eksekusi. Contoh paling sederhana adalah putusan dipekerjakan kembali. Nah itu dipekerjakan kembali itu pengadilan tidak punya alat untuk memaksakan seseorang untuk diantar di depan pintu pabrik kemudian dikawal oleh polisi supaya dia bisa bekerja, tidak mungkin dilakukan. Sehingga biasanya hanya mengundang pelaku usaha dalam perusahaan untuk menerima. Itu yang terjadi ya. Tapi biasanya protes begitu diterima ya, begitu dimutasi kemudian jadi masalah lagi dan begitu berulang kembali. Nah, solusi yang terbaik semestinya kalau sudah berupa putusan pengadilan, maka bentuknya apa? Melakukan perbuatan atau dihukum membayar sesuatu. Kalau dihukum membayar sesuatu, maka harus ada aset atau barang yang diketahui oleh pekerja tersebut. Pekerja tersebut kan tidak tahu, sehingga maka saya tadi menyampaikan pendapat yang mungkin masih perlu dikaji lebih dalam, ya masuk objek payilitan atau di beberapa negara ada lembaga penjamin terhadap putusan pengadilan. Mungkin masih jauh, tetapi mungkin perlu dipikirkan supaya itu bisa terwujud. Begitu ya. Terima kasih Ketua Sidang. Selanjutnya saya persilakan Bu Suryati BSI. Persilakan. Terima kasih. Saya hanya untuk menyanggah pendapat Kementerian yang barusan menjawab pertanyaan Dr. Ramli bahwa Industrial 4.0 itu tidak meniadakan sifat konvensional pekerjaan. Artinya tidak semuanya tergantikan oleh industrial internet. Karena internet itu tidak bisa menggantikan problem solving, kreativitas, inovasi dan sebagainya. Itu masih banyak yang itu harus diselesaikan oleh manusia. Ya, jadi saya harus meluruskan. Pertanyaan saya lagi adalah, saudara menyarankan bahwa litigasi dan KDR dipisah di PH. Apakah saran itu bisa menjamin akan memberikan solusi yang apa tadi? Cepat, tepat, adil dan murah? Silakan. Terima kasih yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Kesrianti SBSI. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan koreksi tadi, saya menyampaikan terima kasih karena saya harus belajar tentang revolusi industri 4.0 tersebut. Terima kasih. Kemudian yang kedua tentang apabila kritik atau mengembalikan konsep alternatif dispute resolution menjadi terpisah dari penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan, apakah sesuai dengan prinsip cepat, tepat, adil dan murah? Sekali lagi hasil penelitian
penelitian saya dalam banyak putusan di PHI itu, salah satu yang menyebabkan lama waktu itu adalah bisa disebabkan karena penyelesaian di ADR-nya. Contoh sederhananya begini, Ibu Dokter. Jadi bipartit, manakala diajak bipartit ini, pengusaha tidak pernah mau hadir bipartit. Di sana ada batas waktu 30 hari kerja. Sehingga begitu 30 hari kerja, maka pekerja terburu bisa meminta instansi ketenagakerjaan untuk membantu menyelesaikan. Ternyata diundang oleh Denaker pun juga tidak mau hadir juga, sehingga prosesnya lebih panjang. Kemudian Disnaker dalam hal ini harus menunjuk atau memilih mediator untuk membantu menyelesaikan. Mediator pemanggilan tidak hadir juga, sehingga itu menjadi prosesnya lebih panjang. Di sana dibatasi waktu 30 hari kerja. Jadi ada 30 hari kerja yang sebetulnya bisa dipangkas manakala itu dipisah. Kemudian yang kedua adalah prinsip cepat, adil dan murah itu lebih tepat itu sebagai prinsip yang berlaku di jalur litigasi mestinya. Sedangkan jalur yang non-litigasi itu seharusnya lebih kepada musyawarah mufakat, kemudian protokolnya dan sebagainya. Sedangkan di Undang-Undang 2 tahun 2004 tidak dipisahkan secara jelas di mana, bahkan digabungkan. Itu yang menurut saya berpendapat bahwa saya meyakini kalau dipisah, setidaknya prinsip cepatnya menjadi lebih secara waktu lebih terukur begitu. Tidak seperti saat ini. Begitu yang pertama. Apakah kalau dipisah tidak mengurangi hak dari guru? Karena ADR berarti artinya penyelesaian itu kan bisa langsung litigasi. Apakah itu tidak mengurangi hak dari guru atau pengusaha untuk negosiasi? Ya, jadi kalau mohon izin, kalau ADR sebetulnya sekarang ini misalnya di PHI itu ada yang namanya bipartit sebelum dilakukan penyelesaian. Kemudian setelah bipartit itu ada mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Pertanyaan saya adalah yes or no. Oh yes, mohon izin tadi bagaimana? Apakah dengan dipisahkannya ADR dan litigasi itu tidak mengurangi hak guru? Oh yes, tidak mengurangi hak guru. Tidak mengurangi hak guru. Saya punya istilahnya pemikiran. Mungkin ini bisa dimasukkan nanti di galeri saudara atau di tulisan saya, bahwa mungkin tidak perlu dipisah, tapi diberikan periode waktu yang jelas. Jadi dibatasi, karena ini menyangkut business people, menyangkut hak atau kepentingan pengusaha, bahwa money is time is money. Ketika dia berperkara di pengadilan, dia akan memperhitungkan berapa kerugian, sehingga dengan periodisasi tengah waktu yang jelas, misalnya ADR itu harus diselesaikan sekian waktu, litigasi itu sekian waktu, penunjukan hakim itu sekian waktu, dia akan bisa menghitung kerugiannya ketika berperkara. Mungkin itu saran saya. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan saya, tapi saya hanya meneruskan dari pertanyaan dan jawaban yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Pandawa. Silakan. Terima kasih Presiden. Pada Prof. Gayus, saya ingin bertanya, melanjutkan pertanyaan dari Pak Adi tadi. Pak Adi tadi mengatakan bahwa berdasarkan hubungan industrial dari yang awalnya publik terus jadi cerita. Nah,
sekarang bagaimana konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cocok dipakai dan diberlakukan di Indonesia dengan adanya pergeseran ini? Silakan. Terima kasih yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Zahri Handawati Sumaida SRMH atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil penelitian saya berpandangan bahwa konsep penyelesaian yang terbaik PPHP itu adalah jalur mitigasi atau ADR. Artinya negara ada peran untuk masuk di sana untuk menjadi bentuk salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang posisinya lebih lemah, yaitu pihak pekerja atau buruh. Mungkin singkatnya begitu. Oke. Kemudian dari pertanyaan melanjutkan pertanyaan dari Pak Agung tadi terkait dengan adanya penyelesaian hubungan industrial yang terkait dengan permasalahan outsourcing, kemudian PHK, terus adanya kontrak tenaga asing yang di situ terdapat perbedaan dari pembayaran honor mereka, jadi gaji mereka itu lebih eksklusif dibandingin dengan warga Indonesia sendiri. Nah, sekarang dengan adanya tuntutan-tuntutan yang sedemikian itu, banyak dari buruh itu yang akhirnya dia menuntut dengan gaji yang lebih tinggi. Alasannya kebutuhan semakin meningkat. Padahal kita lihat sendiri sekarang ini gaji PNS itu di bawah UMR dan UMK, gitu kan ya. Nah, kemudian dengan banyaknya tuntutan seperti itu sehingga banyak PHK, gitu kan? Adanya PHK pada mereka dan perusahaan tersebut tidak mampu membayar sejumlah yang dituntutkan oleh buruh dan yang diterima oleh pemerintah. Mereka lebih baik mungkin saya tetap aja di sini, saya lebih baik pindah ke negara lain yang upah buruhnya lebih murah. Nah, bagaimana dengan adanya kondisi yang seperti saat ini terjadi? Saudara menyikapi bagaimana dengan penyelesaiannya dengan kondisi yang sekarang terjadi? Karena kan sekarang tuntutannya lebih tinggi, UMK lebih tinggi, sedangkan perusahaan tidak bisa menggaji seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Karena memang sekarang ini kondisinya, apalagi kondisi sekarang ini ya, apalagi ada presiden, presiden DPR dan sebagainya, itu sekarang kacau. Jadi saya minta saudara menjelaskan bagaimana dari penyelesaian hubungan industrial ini dengan adanya kondisi. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya yang terhormat terpelajar Ibu Dr. Zahri Handawati Sumaida SRMH. Berkaitan dengan persoalan perburuhan saat ini ya, di mana misalnya contohnya dengan masalah upah yang semakin tinggi, kemudian posisi pengusaha yang dalam kedudukan yang cukup berat, kondisi ekonominya untuk memajukan perusahaan agar tercapai penyelesaian yang win-win solution begitu ya. Seperti tadi prinsip penyelesaian yang dikemukakan oleh ILO bahwa seharusnya upaya PHK itu dihindari. Kemudian terhadap tuntutan upah yang tinggi di dalam hukum ketenagakerjaan kita itu sebetulnya ada mekanisme penangguhan upah minimum kota kabupaten apabila itu dirasakan tidak mampu. Tapi itu juga tidak sesederhana yang kita tahu, karena dia harus prosedurnya juga harus ada pengajuan, kemudian ada persetujuan dari pekerja atau buruh. Sedangkan pekerja buruhnya kan tadi di mana gajinya, di mana mungkin dia menyetujui untuk ditangguhkan. Sehingga solusi terbaik sebetulnya memang kembali lagi izin yang terhormat, kembali lagi harus ada mutual trust di antara para pihak, pekerja atau buruh. Pekerja pastinya tahu kalau perusahaan ini sedang dalam kondisi sulit melalui order-order yang tidak bisa diselesaikan atau order-order yang semakin berkurang. Tapi di sisi lain, perusahaan juga harus terbuka, jangan menceritakan
kekurangan-kekurangannya saja, tapi juga menyampaikan bahwa ada keuntungan begitu. Karena biasanya kan yang disampaikan ke pekerja buruh itu kan kerugiannya. Bagaimana kalau ada keuntungan kan tidak disampaikan kepada pekerja buruhnya. Jadi solusinya itu harus ada saling keterbukaan di antara para pihak pelaku hubungan sosial itu. Dan sekali lagi penyelesaian terbaik adalah melalui perundingan musyawarah di antara mereka. Begitu penyelesaian terbaik saya. Terima kasih, meyakinkan. Berikutnya Dr. Ina Hastuti. Apakah Hastuti? Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Profenus yang sedang berbahagia ya hari ini karena ujian terbuka. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya tidak terlalu masuk dalam substansi yang mungkin memang saudara sudah sangat kuasai karena ini bidang yang saudara tekuni sudah cukup lama. Pertama saya ingin mendapatkan penjelasan mungkin ya berkaitan dengan hal pertama yang saudara tadi sampaikan, kenapa melakukan penelitian ini, di mana ada dua hal yang saya merasa itu kok tidak lazim ya disampaikan di dalam suatu tulisan ilmiah. Yang pertama, jadi perlunya penelitian dan penulisan disertasi karena kelangkaan literatur dan bahan-bahan penelitian, dan yang kedua alasan yang sangat mendasar tentang pentingnya penelitian dan penulisan disertasi tentang karakteristik penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baru yang ketiga, sepertinya inilah yang menjadi latar belakang saudara menulis atau melakukan penelitian. Saya ingin mendapatkan penjelasan, bukannya biasanya nomor 1, nomor 2 itu yang paling penting. Kira-kira sebenarnya yang ingin didapat dengan melakukan penelitian ini apa? Silakan. Iya, terima kasih yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Ina Hastuti SMH. Pertama saya sampaikan terima kasih atas bimbingan selama ini. Mohon maaf saya akan waktunya untuk saya menyelesaikan. Mohon maaf sekali lagi. Ibu, jadi saya dalam saya sependapat bahwa memang itu harus di-refresh kembali ya, tentang latar belakang itu. Mengingat itu kan saya itu sudah cukup lama saya isunya, sehingga perlu di-refresh kembali dari mana yang pertama menjadi riset dan mana yang harusnya menjadi yang kedua dan seterusnya. Tetapi sebetulnya memang yang harusnya saya ingin dapatkan adalah sebetulnya prinsip apa yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Jadi mekanismenya, sistemnya, kemudian apakah prinsip-prinsip yang sudah dituangkan betul-betul memang sudah sesuai yang kita kehendaki, atau sekedar mengadop saja dari prinsip ILO ataupun dari negara-negara lain. Itu yang mendorong saya untuk meneliti. Kemudian yang kedua, dengan bahasa yang istilahnya itu dijamu ya, yang saya pernah disampaikan itu ya, hubungan industrial ini sepertinya kan seperti carut marut begitu ya, nggak jelas ujung pangkalnya. Dia masuk di setiap periode anggota legislatif, dia masuk menjadi undang-undang yang akan diperbarui atau diperbaiki, baik undang-undang tenaga kerja maupun undang-undang penyelesaiannya, tapi tidak pernah selalu terwujud. Ternyata ada banyak kepentingan di sana menurut pemahaman saya, sehingga hasilnya menjadi tidak seperti yang kita harapkan, dan itu mendorong saya melakukan penelitian. Begitu Ibu Dr. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, saya tadi sering mendengar ada prinsip gotong royong dalam hubungan industrial. Saya ingin mendapatkan contoh singkat saja ya Pak ya. Contoh konkretnya sebenarnya penerapan prinsip gotong royong ini seperti apa? Karena dalam bayangan saya gotong royong itu kan, ya gimana? Silakan dijawab. Iya, Ibu yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Ina, prinsip itu ada di Undang-Undang 2 tahun 2004. Jadi disebutkan musyawarah mufakat gotong royong itu merupakan satu paket gitu ya. Saya memahami bahwa itu merupakan mengadopsi falsafah negara kita yang lebih mengutamakan
Tapi kalau mau coba masuk ke dalam praktek manajemen perusahaan, mestinya gotong royong itu munculnya adalah manakala perusahaan ada kesulitan, maka masing-masing itu harus memahami peran yang harus dilakukan. Mohon izin, misalnya pekerja atau buruh, peran yang pertama dia harus lakukan adalah melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Tentu saja mengurangi adanya pemborosan waktu, pemborosan bahan-bahan dan lain-lain. Sedangkan perusahaan memikirkan bagaimana mengatur manajemen agar mendapatkan profit. Itu yang saya masuk gotong royong mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Presiden Sidang. Waktunya kurang 10 menit, saya nggak usah bertanya. Waktu 60 menit bagi penyangga akan selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada undangan akademik untuk mengajukan satu pertanyaan saja dan langsung lewat pertanyaan. Daftar undangan akademik sebagai saya persilakan yang nomor 1 Bapak Dr. Ibrahim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Sidang Komisi Komunikasi Pak Sugeng. Pertanyaan harus langsung, jadi saya ingin hanya satu pertanyaan seperti itu yang saya sampaikan. Sekarang ada wacana di Mahkamah Agung bahwa DK untuk perkara PHI itu akan diadakan. Pertimbangannya adalah dalam rangka mencapai suatu proses penyelesaian kita yang cepat, speedy proses. Menurut saudara, apakah hal itu tidak mengurangi hak pekerja seandainya itu adalah pekerja untuk mendapatkan keadilan, di mana misalnya di dalam putusan kasasi ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang sangat merugikan bagi pihak pekerja itu. Kemudian, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia Dr. Ibrahim atas kehadiran dan pertanyaannya. Mohon izin saya jawab singkat yang mulia bahwa wacana untuk melakukan penghilangan upaya hukum luar biasa di penyelesaian hubungan industrial, di pengadilan hubungan industrial itu adalah wacana yang secara kontekstual mestinya bisa kita lakukan di Mahkamah Agung. Tapi berkaitan dengan keadilan, apabila berbicara keadilan substantif di mana ada pelanggaran hak buruh dan itu terbukti merupakan kekhilafan dari majelis hakim di tingkat kasasi, maka itu saja tetap bisa dilakukan. Dan saya hanya mengusulkan begini yang mulia, bahwa upaya untuk penghilangan itu seharusnya itu kita sampaikan terlebih dahulu ya, bukan secara baru cukup bukan